kita yang ingin dipilih oleh masyarakat, siapapun kita yang berniat untuk diberi amanah oleh Allah untuk memimpin, pertama luruskan niat karena Allah supaya tidak sering sakit hati. Maka yuk sama-sama Pak, buat kita yang ingin diberi amanah untuk menjabat oleh Allah, maka saya berpesan, yuk mari kita lakukan serangan fajar. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, saya mau cerita dulu supaya tidak terlalu berat. Ada seorang santri ketika pulang dari rumah, selesai sudah masa karantina COVID-19, kan semua di rumah kan para santri. Dia pulang ke pesantren. Sebelum pulang ke pesantren, orang tuanya nitip, nah titip ini buat Pak Kiai, nggak seberapa, cuma ada singkong ala kadarnya. Kasih Pak Kiai, luruskan niatmu, ikhlas, jangan berharap dapat apa-apa dari Kiai. Kata santri, siap ayah. Pulang dia ke pesantren bawa singkong Pak, mampir ke rumah Kiai, teman-temannya ngeliatin semua. Itu lihat, ngapain dari rumah cuma bawa singkong buat Kiai. Yang lain ada yang bawa kue Holland Bakery, ada yang bawa Pizza Hut, cuma dia bawa singkong. Maklum orang kampung. Sampai di rumah Kiai diterima sama Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Masuk nak. Ketika masuk si anak bilang, Pak Kiai ada titipan dari orang tua saya. Ini cuma singkong dari kebun di kampung saya ala kadarnya. Kata Pak Kiai, tidak apa-apa nak. Yang penting niat memberi ikhlas itu jauh lebih mulia. Karena melihat keikhlasan si santri tadi, Pak Kiai bilang sama istrinya, dipanggillah istrinya, Umi, ini ada santri bawa singkong. Tolong lihat di dapur ada apa. Karena sebaik-baiknya orang itu adalah ketika diberi hadiah, maka orang yang diberi hadiah akan memberi hadiah yang lebih dari sekedar apa yang dikasih. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah beliau bersabda, tahadu tahab. Kalau kita sering memberikan hadiah akan timbul rasa kasih dan sayang. Si Umi, istri Pak Kiai ditanya, Mi lihat di dapur ada apa? Si Umi ke dapur, alhamdulillah di dapur ada kambing 2 ekor. Si Umi laporan, Abi alhamdulillah ada kambing 2 ekor. Bawa. Nah, kamu bawa singkong, ini bawa kambing, kasih orang tua kamu. Subhanallah, alhamdulillah Pak, sebab ikhlas bawa singkong, pulang bawa kambing. Ketika bawa kambing, teman-teman yang lain melihat, wah, itu si Fulan enak amat, datang bawa singkong, pulang bawa kambing. Apalagi kalau kita besok bawa durian, bawa empek-empek lah. Kalau kita bawa empek-empek, bukan dapat kambing ini kurang, pasti sapi. Oh, besoknya si teman tadi Bu, subhanallah, kalau temennya cuma bawa singkong, dia bawa empek-empek, tambah lagi bawa durian. Tapi yang membedakan, yang bawa singkong pertama niatnya ikhlas. Yang kedua udah mulai hitung-hitungan, bawa durian sama pempek ngarepin dapat sapi. Dikasihlah itu pempek sama durian ke Kiai. Pak Kiai, ada durian, ada pempek dari orang tua saya. Kata Pak Kiai, terima kasih. Dipanggil istrinya, nih coba lihat di dapur ada apa, kasih anak ini. Di dapur ada apa itu yang kemarin dikasih itu? Singkong. Si Umi cuma ngeliat singkong, gak ada sapi, gak ada kambing. Ayah cuma ada singkong, kasih itu singkong sama yang ngasih durian. Alhamdulillah Pak, datang bawa durian sama pempek, pulang bawa apa? Singkong. Itulah perbedaan orang yang ikhlas dengan orang yang berharap dunia saja. Kenapa kisah ini saya sampaikan? Supaya siapapun kita yang ingin dipilih oleh masyarakat, siapapun kita yang berniat untuk diberi amanah oleh Allah untuk memimpin, pertama luruskan niat karena Allah supaya tidak sering sakit hati. Kalau orang orientasinya hanya dunia, sering sakit hati Pak. Karena mohon maaf lahir batin, kita jarang sadar kalau kita ini diciptakan oleh Allah dari tanah. Diciptakan dari apa Bu? Dari tanah. Saya kadang mikir, kalau saya sering melihat ada orang sering marah-marah, emosi, ini jangan-jangan Allah ciptain dari tanahnya tanah sengketa Pak.
Kalau ada orang yang sering galau, resah, bimbang, wah jangan-jangan ini Allah ciptain tanahnya tanah longsor ya. Ada orang yang nakut-nakutin terus Pak, nggak boleh lihat wajahnya, anak-anak pada kabur, wah ini pasti tanahnya tanah kuburan ini. Jadi subhanallah, ikhlas itu menentukan bagaimana masa depan kita, tidak hanya di dunia sampai di akhirat. Baik, sama-sama kita lihat kenapa harus ikhlas dalam hati. Yakinlah Pak, apalagi dalam urusan memberikan jabatan, politik dan lain sebagainya, kedepankan ikhlas. Apa gambaran ikhlas? Bapak Ibu coba lihat. Lihat surat Al-Ikhlas. Nama suratnya Pak, Al-Ikhlas. Tapi kalau kita perhatikan, tidak ada satupun kalimat ikhlas di beberapa ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kalimat ikhlas. Seperti itulah ikhlas. Maka subhanallah, saya mengajak yang pertama ayahandaku, abangku semua yang ingin mencalonkan diri, mari sama-sama luruskan niat. Dengan apa? Perbaiki ibadah kita. Mendekat kepada Allah sudah disiapkan caranya dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah. Makanya sebisa mungkin kata guru-guru saya, kalau habis sholat jangan doanya Allahumma lantas jalan. Harusnya Allahumma antas salam wa minkas salam. Ini kita lebih sering doanya Allahumma lantas jalan. Belum doa udah jalan. Bagaimana Allah memberikan yang terbaik kalau kita saja tidak pernah berusaha mendekatkan diri, hati dan pikiran kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ayahanda, ibunda, abang-abangmu semua, ketika kita punya hajat, punya niat, apapun niat dan hajatnya, jangan lupa the power of sedekah. Jangan-jangan selama ini kita terlalu sering maksa Allah untuk Allah memberikan yang kita mau, tapi kita tidak pernah memberikan yang terbaik dari yang Allah mau. Jadi sedekah itu paling hebat Pak. Contoh, saya kasih contoh. Sedekah itu tidak hanya dengan uang. Pak Ustadz, saya nggak punya uang. Lalu saya bisa bersedekah dengan apa? Bersedekahlah dengan pikiran, ide, konsep. Ketika ada tetangga bingung, pusing, curhat, kita kasih solusi, itu saja sedekah. Saya Pak Ustadz bukan seorang konseptor. Bagaimana saya bersedekah? Bisa dengan tenaga Pak. Orang tidak punya uang, tidak punya konsep, dia bisa sedekah dengan tenaga. Ada tetangga, kita bantuin pindahan, itu sedekah. Lalu Pak Ustadz, saya juga sudah sakit-sakitan, tidak bisa bantu tetangga. Bagaimana sedekah saya? Senyum. Dan ternyata Bapak, ada sedekah yang paling ringan apa? Kalau belum bisa ngebahagiain orang, jangan nyusahin orang lain. Dosa. Maka subhanallah, sedekah ini sangat hebat. Emang boleh Ustaz sedekah, tapi dengan niat tertentu. Saya sedekah karena saya mau nyalonin insya Allah tahun ini. Boleh nggak? Itu bonus sebenarnya. Kita kurang sadar kalau setiap doa yang kita baca di iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya karena Allah. Coba lihat orang-orang yang alim, orang-orang yang baik. Jangankan dalam keadaan dia hidup, meninggalnya saja masih bisa menebar kebaikan dengan keberkahan hidup. Itulah orang baik. Tapi mohon maaf Bapak, orang yang jahat selalu merugikan orang lain. Jangankan meninggalnya, hidupnya aja supaya mati terus Pak. Betul nggak kira-kira? Jadi ternyata tugas kita cuma satu, fastabiqul khairat. Sebarkanlah kebaikan di mana-mana. Harusnya dengan posisi jabatan yang dititipkan oleh Allah, harusnya itu semakin harus membuat kebaikan kita luas. Maka di kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat, mari sama-sama kalau kita mengaku sebagai warga negara yang baik,
sebagai umat beragama yang taat ibadah kepada Allah, maka gunakanlah hak pilih kita. Kenapa? Karena ukuran kesempurnaan iman seseorang itu bukan hanya dilihat dari agamanya saja, tapi bagaimana dia menjalankan nilai-nilai Pancasila. Subhanallah, Bapak Ibu yang berbahagia, lihat sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi, ikhlas. Kembalikan segala niat hajat kita hanya kepada Allah. Karena ikhlas itu menentukan di mata Allah kita pada level apa. Bapak Ibu mohon maaf, ini ada satu botol, botolnya botol parfum, yang sebelahnya botol madu, sebelahnya lagi soft drink, sebelahnya lagi air mineral, paling ujung mohon maaf air selokan. Semuanya sama-sama air, tapi punya kualitas yang berbeda. Menentukan harga. Botol parfum harganya jutaan, Pak. Botol madu lebih murah lagi, ratusan ribu. Soft drink lebih murah lagi, air mineral lebih murah lagi. Bahkan yang paling akhir air selokan tidak ada harganya. Seperti itulah ikhlas menentukan warna kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita yang memilih. Kita ingin jadi air parfum, kita ingin jadi air soft drink, atau kita ingin jadi madu, atau jangan-jangan selama ini kita cuma air selokan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Yang menentukan adalah keikhlasan kita sendiri. Maka yuk sama-sama saya mengajak semua untuk kita perbaiki ibadah kita, kita perbaiki sedekah kita. Itu yang paling penting. Sedekah itu jangan dianggap remeh. Sedekah, kalau kita niatkan hanya untuk dunia, bisa jadi yang Allah kasih hanya dunianya saja. Ini prinsip sedekah, hebat sedekah itu. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau niat kita hanya untuk menjabat di dunia, silahkan boleh-boleh saja. Tapi ketika kita niatkan ikhlas dari sedekah, maka Allah sudah menyiapkan jabatan yang paling dahsyat. Apa itu? Di surga nanti. Maka yuk kita luruskan niat, kita perbaiki sedekah. Jangan terlalu banyak hitung-hitung sedekah, Pak. Stres sendiri. Dulu ada sinetron namanya Islam KTP. Ada satu tokoh namanya Bang Madi. Ingat gak tuh kira-kira ya? Itu Bang Madi setiap sedekah dicatat, Pak. 2.000 catat, 5.000 dicatat. Akhirnya pusing sendiri. Karena apa yang dia harus dapat dari Allah harus sesuai dengan hitung-hitungan dia. Tapi ternyata subhanallah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah itu yang memiliki langit dan bumi. Gak usah pernah takut kehilangan harta kalau kita jadi ahli sedekah. Semakin kita ikhlas bersedekah, Allah menyiapkan yang paling hebat. Tapi semakin kita hitung-hitungan dalam bersedekah, maka yang Allah kasih itu yang kita hitung. Urusan niat itu menentukan bagaimana warna kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yuk sama-sama, Pak, buat kita yang ingin diberi amanah untuk menjabat oleh Allah di Ogan Ilir ini, sedekahnya kalau bisa hanya jangan serangan fajar saja, Pak. Betul nggak kira-kira? Tiap hari jadiin serangan fajar, Pak. Tiap habis sholat subuh jadikan itu serangan fajar buat bersedekah. Maka saya berpesan, yuk mari kita lakukan serangan fajar tiap hari, Pak. Gak usah takut, ada Allah. Allah itu hebat. Semakin kita bersedekah, Allah semakin banyak memberikan berkah untuk kita. Maka kita benahi niat kita pertama, kedua kita benahi ibadah kita, yang berikutnya kita benahi sedekah kita. Jangan takut jadi ahli sedekah. Ahli sedekah tidak akan pernah susah. Justru ahli sedekah itu terus hidupnya akan berkah. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, mari sama-sama kita benahi diri kita masing-masing dari sisi akhlak. Ada pikiran, ada lisan, ada perbuatan. Pikiran, lisan, perbuatan. Pikiran harus kita jaga. Bagaimana menjaga pikiran? Jangan terlalu sering buruk sangka sama orang lain. Bagaimana caranya kalau ada buruk sangka di pikiran kita? Banyak istighfar sama Allah. Astagfirullahaladzim. Lisan, hati-hati dengan lisan. Mulutmu
harimau. Maka usahakan yang keluar dari lisan kita adalah kebaikan-kebaikan. Yang terakhir adalah perbuatan. Mari sama-sama kita jaga perbuatan, karena ukuran manusia itu dilihat bukan dari penampilannya. Manusia itu dilihat dari akhlak dan perbuatannya. Maka sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Semoga dengan Al-Fatihah yang kita baca ini menjadi pemicu untuk kita membenahi diri kita, terutama dalam urusan ibadah dan sedekah.